oleh Allah. Dia bilang kepada Allah, saya tidak mau sendiri, saya minta keabadian sampai hari kiamat. Kemarin itu kita kaji kan, jangan salahkan saya, fala talumuni, ya kan? Pembahasan yang terakhir itu loh, waktu bulan Ramadan, ketika manusia datang meminta tabarru'ah, setan itu melepaskan diri dari pengikut-pengikutnya, dari orang-orang yang kena pengaruhnya. Kata setan, fala talumuni, jangan salahkan aku, salahkan diri kalian. Kenapa kok kalian mau dengan ikut dengan pengaruhku, tipu dayaku, bisikanku? Loh. Maka diingatkan lagi, tetap jadikan itu musuh, jangan terpengaruh. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain, afatattakhiduna wa dzurriyyati awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimin badala. Kata Allah, bertanya ini kalimatnya, apakah kalian semua akan menjadikannya dan keturunannya sebagai pelindung kalian, penolong kalian, bukan aku, kata Allah. Sedangkan mereka itu, kata Allah, setan itu adalah musuh bagi kalian. Apa gak zalim kalian itu? Bahasa lainnya, aku sudah berikan semuanya, aku jaga kalian semuanya, sudah aku berikan ketenangan, keselamatan, kenikmatan. Tapi kenapa kalian itu kok malah memilih mereka sebagai pelindung? Apakah kalian tidak zalim ini? Bahkan nanti pun ketika kita minta pertanggungjawaban, mereka melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Maka diterangkan kemudian, waqala Qatadah wa Sudiyyu, berkata beliau Qatadah dan Sudiyyu, fi qaulihi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang dimaksud janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan adalah kullu maksiatin lillah, kullu maksiatin lillah fahiya min khutuwatis syaitan. Jadi apapun maksiat bentuknya, caranya, rupanya maksiat, itulah langkah-langkah syaitan. Ingat Pak, syaitan itu bukan pocong, syaitan itu bukan kunti, syaitan itu bukan ngesot, bukan. Syaitan, ingat dulu ngasih ngaji juz amma itu, syaitan itu dari kata syatana, menyimpang, menjauh. Apapun yang membuat kita menyimpang, apapun yang membuat kita ini jauh dari Allah, itulah syaitan. Jadi syaitan ini sifat. Semua yang membuat kita menyimpang, semua hal yang membuat kita jauh, itulah syaitan. Jadi kita ini tahunya setan cuma pocong setan katanya. Padahal setan itu bisa berupa apa saja. Burung bisa jadi setan, Pak. Bentuknya burung, ikan, ya mancing, terus sampai lali. Gak boleh, sampai gak boleh aku ada. Gitu. HP, iya, catur, iya. Lalu sampai gak boleh tak mau nang kene. Sik, aku lek nang kene iku wis lali kabeh aku, stres nak lek mulai aku teng siraku iki wae. Masya Allah. Ada orang kerasan di luar daripada di rumahnya. Nah ini, Masya Allah. Jadi maksiat itu adalah cara-cara syaitan, langkah-langkah syaitan. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah,
hiya nazi'atis syaitan, yaitu semua tipu daya syaitan. Wa qala Mujahid khatahu au qala khatayahu, semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, entah sengaja tipu daya kita ini terbuai, Masya Allah. Iya. Kalau sampai kita ini lupa, nah itu sudah tipu daya syaitan itu. Wa qala Abu Majlas hiya an-nudur fil ma'asi. Nah, ada juga yang berpendapat lain, Pak. Orang yang bernadar dalam hal kemaksiatan yang enggak dibenarkan, bersumpah dalam hal yang enggak dibenarkan. Wa qala Sya'bi nadara rajulun ayyan hara ibnahu. Apa contohnya, Pak? Seorang laki-laki nadar ingin mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Fa'aftahu Masruq bidabhi kabsin. Maka kemudian karena ada yang tahu itu enggak boleh, jangan anakmu yang dibeleh, kibas, kambing aja yang dibeleh. Wa qala hada min khutuwatis syaitan. Nah, sekarang anaknya mau dibeleh, ditumbal. Ini kan tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan. Kalau mau berkorban, kurbanlah kambing. Jangan sampai yang dilarang ini. Ini kan bertentangan ini maksudnya. Wa qala hada min khutuwatis syaitan. Ini adalah bagian dari tipu daya setan, langkah-langkah setan. Wa qala Abu Dhahi an Masruq ata Abdullah bin Mas'ud bidar'in wa malhin faja'ala yaqulu fa'tazala rajulun minal qaum. Suatu saat, Pak, ada seseorang berkumpul bersama kayak kita makan bersama. Setelah itu yaqulu, ketika ada seorang yang sedang makan. Ketika sedang makan dari suatu kaum, ini pindah, Pak. Karena suatu kaum itu kumpul, dia pindah. Dia itu pindah kenapa? Karena dia tidak mau makan makanan yang sama dengan kaum yang baru datang itu. Bahasanya mungkin bubur susu, saya kurang tahu ya. Mungkin pokoknya bubur lah kalau kita mungkin ya. Nah, ketika dia menjauh itu, ditanya kemudian, itu kenapa kok menyendiri itu? Ajak ke sini kenapa sih? Kok nggak kumpul dengan kita, makan bareng dengan kita di sini? Faqala la uridu, saya tidak mau. Katanya yang menyendiri itu. Faqala asaimun anta, lo kamu kok menjauh kenapa? Kok nggak makan di sini? Apa kamu puasa? Jawabannya, la. Fama sya'nuka, terus kamu kenapa kok menjauh? Kok nggak bareng-bareng makan bubur susu di sini ini? Qala harrantu an akula dar'an abada. Saya ini melarang untuk diriku makan bubur susu. Bubur kan halal, susu kan halal. Tapi orang ini mengharamkan untuk dirinya makanan itu. Berkata Ibnu Mas'ud, hadza min khutuwatis syaitan. Ini adalah langkah-langkah syaitan. Jadi sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah, tiba-tiba dibikin sendiri, dilarang sendiri. Hati-hati. Itu bisa-bisa langkah-langkah syaitan. Awas lo, Pak, jangan dibalik lo ya. Setelah ini makan gulai. Nah, ini kan halal ya. Iya, halal nih. Tiba-tiba ngomong, itu dokternya bilang jangan makan gulai, santannya kental. Khutuwatis syaitan nih dokternya. Wah, ini awas. Retoko sapa? Ustaz Arif nyampe no. Lah ini salah gak teko pas pengajian nih. Masya Allah.
Jadi yang dilarang maksudnya untuk dirinya dalam tanda kutip. Sekarang itu lihat dulu kondisinya. Kalau sekarang untuk kesehatan, karena sudah gule-gule dari umur 20 tahun sampai umur 50 tiap hari gule. Kayak minum obat 3 kali sehari gule sate. Sampai badannya kayak gule. Ini jangan disalahartikan ya. Ini konteksnya itu dokter karena sakit. Maksudnya sesuatu yang boleh kemudian diharam-haramkan sendiri. Tadi itu hadis qudsi tadi itu. Kata Rasulullah, Allah sudah sampaikan, aku sudah bikin aturan ini. Tapi mereka sendiri yang membuat-buat aturan baru itu. Hati-hati, itu tipu daya syaitan. Fat'am wa kaffar an yaminika. Apa katanya? Makan kamu, katanya. Makan. Terus kamu lakukan kafarah, bayar kafarahnya, tebusannya dari sumpahmu itu. Kan ada orang Pak sumpah. Pokoknya asal anakku waras. Nah, ini Pak. Asal anakku waras, asal anakku lulus, aku katene mangan enak-enak sadurunge anakku sukses. Loh, ini dari mana ini? Ini kan sumpah-sumpah yang dibikin gak pernah bener ini. Bahkan bisa kena kafarah kata Ibnu Mas'ud. Kafarahnya bagaimana? Sebagaimana kafarah sumpah. Orang kalau janji sumpah-sumpah terus gak dikerjakan, ada kafarahnya loh. Makanya jangan suka sumpah-sumpah. Sumpah aku gak roh, padahal roh. Nah ini, jangan gampang-gampang bilang sumpah. Sumpahnya kalau kafarohnya sumpah apa Pak? Membebaskan budak. Pilihan ini pilihan, tidak harus tertib begitu, boleh milih. Membebaskan budak, memberi makan 10 orang, atau memberi pakaian 10 orang, boleh. Hati-hati, jangan sumpah-sumpah sembarangan. Makanya kalau anak pondok itu ketika dilantik menjadi pengurus, itu ada yang gak nyaut itu. Aku wedi aku. Engko ya apa gak iso ngelaksanakno sumpah. Janji. Gitu. Maka kemudian ini akhirnya orang itu disuruh makan kamu. Nanti kamu bayar kafarahnya. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Wa qala aidan haddatsana Abi haddatsana Hasan bin Abdullah Al-Misri an Sulaiman At-Taimi an Abi Rafi qala ghadabtu yawman ala imraati faqalat hiya yawman ghadabat yawman ala imraati. Suatu saat, ya ini ada kisah Pak di riwayat yang lain. Qalat ghadabtu yawman ala imraati. Suatu saat aku itu marah kepada istriku. Faqalat hiya yauman yahudiyah wa yauman nasraniyah. Oh mohon maaf. Jadi ada seorang suami punya istri. Nah, ibunya itu marah kepada istrinya. Kadang kalau nyumpai istrinya itu disebut dengan Yahudi, atau kalau hari yang lain marah disebut dengan Nasrani. Wa kullu mamlukun la har illam tatlaq imra'atak. Sampai ibunya laki-laki ini bilang, kamu itu disumpahilah, pokoknya kamu tidak akan pernah tenang sebelum kamu itu menceraikan istrimu ya. Fa'ataitu Abdullah bin Umar, maka kemudian aku mendatangi Abdullah bin Umar. Faqala innama hadhihi min khutuwatis syaitan. Ingat, berarti ini adalah langkah-langkah syaitan. Jadi orang tua, benar orang tua, tapi kemudian nyumpahi, oh ini Yahudi, oh ini Nasrani, kamu akan celaka kalau kamu masih tetap sama dia. Wah ini, maksudnya itu kan nggak dibenarkan begitu, menyumpahi dan sebagainya. Selama itu ada tuntunannya, ya sudah, jalani saja. Itu orang tua Ustaz, benar. Tapi di Al-Quran disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Orang tua tetap kita harus berbakti, taati.
Tapi kalau dia mengajak kepada musyrik atau sesuatu yang dia tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, boleh kita tidak mentaati orang tua kalau dia tidak benar. Nah seperti tadi, dia menyuruh berpisah, kamu akan terus seperti ini celaka kalau kamu masih sama istrimu. Itu kan disumpahi nggak benar. Maka disampaikan itu salah satu bentuk langkah-langkah syaitan. Innama had wa kadzalika qalat Zainab binti Ummu Salamah wa hiya yaumaidin afqau imra'atun fil Madinah. Begitu pula apa yang dialami oleh Zainab binti Ummi Salamah. Suatu saat dia adalah ahli fikih di Madinah, perempuan ahli fikih perempuan di Madinah. Wa ataitu Asiman wa Ibnu Umar faqala mithla dzalik. Itu pun disampaikan kepada kejadian seperti itu dan sama pendapatnya dengan yang disampaikan sebelumnya. Maka min yaminin aw nadrin fi ghadabin fa huwa min khutuwati syaitan. Siapapun yang bersumpah dalam kondisi marah, siapapun yang kemudian bernadar dalam kondisi marah, itu adalah bagian dari langkah-langkah syaitan. Hati-hati, bersumpah dalam keadaan marah, nazar dalam keadaan marah, ingat pengaruh syaitan nanti. Hati-hati. Kalau saya Pak, jangan nazar lah. Nazar itu punyanya orang pelit Pak. Paham maksudnya orang pelit? Kan kata-katanya begini, ya Allah, kalau saya sukses proyek ini ya Allah, saya mau sedekah ke masjid. Loh, terus? Kalau nggak sukses, nggak situ. Kan hitung-hitungan sama Allah. Iya. Jadi bagaimana? Sudah tasakur aja, jangan menggunakan kata nadar, berat loh. Nanti pada hari akhir, ketika ditanya oleh Allah, ini gimana melaksanakan kewajibannya? Apa dikerjakan semua? Iya. Terakhir Allah nanya, apa orang ini pernah nazar? Hati-hati. Allah nggak pernah minta kita nazar, tapi karena kita yang minta yang pertamanya itu tidak wajib, menjadi wajib karena nazar. Hati-hati. Jangan gampang-gampang sumpah. Kafarohnya ada. Hati-hati. Ya, sementara mungkin begitu kekurangan milik saya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na biba nabi hurmati wa amitna bi tariqati wa mu'abati minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran, dengan keberkahan majlis ini, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka, seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali. Ya Allah, bersihkanlah mereka dari dosa-dosa mereka, seperti, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka dengan air yang bersih, dengan air yang sejuk, dengan air yang dingin. Ya Allah, ya Rahman, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, rahmatilah kami dan mereka. Ya Allah, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang saleh-salehah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan keturunan kami, ya Allah, ikhlas dan istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, rahmatilah kami dan mereka, ringankanlah sakit kami, angkatlah penyakit kami. Ya Allah, ya Rahman, apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, mudahkanlah. Apabila di antara kami saat ini menghadapi permasalahan, berilah kami pertolongan-Mu. Ya Allah, jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal luas barakah, untuk kami semakin bersyukur kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.